Coba saya di sini cuy nih, saya akan bahas spoiler untuk One Piece chapter baru, yaitu di chapter 1052. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw. Dan seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Pastikan sebelum kalian komen atau cuma baca dulu doang, kalian tonton video sampai habis. Jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Oke, kali ini seperti biasa kita akan bahas spoiler untuk One Piece chapter baru, yaitu di chapter 1052. Dimana kali ini kita akan mendapatkan berita baik dan berita buruk bersama-sama, ya seperti biasalah. Ya, untuk berita buruknya adalah, benar, isi chapter ini yang itu pokoknya untuk berita buruk kita kali ini. Kita akan mulai dari awal dulu ya, seperti biasa, yaitu untuk judul chapter 1052 ini yang akan berjudul New Morning atau Pagi yang Baru. Makanya saya juga rilisnya kan video ini di pagi ya, biar sesuai lah ya sama judulnya di pagi hari yang tadinya mau saya post di mode apa itu tidur alias tengah malam kemarin. Lanjut, dimana di cover story kali ini kita melihat para Germa yang akhirnya mereka bertemu dengan Caesar Clown yang bener nih, Caesar Clown kan masih tertinggal di sana yang masih belum tahu apa yang dia lakukan. Yang sebenarnya menurut saya seharusnya peran dari Caesar Clown ini akan sangat mantap karena saya cukup senang nih melihat bagaimana chemistry antara dia dengan Chopper ketika masih bareng-bareng. Tapi dengan ini berarti bakal semakin mantap ya, para pejuang sains bertemu dengan sains beneran, yaitu Caesar ini sendiri yang nanti pasti bakal reuni nih dia dengan Judge yang wah ini bakal semakin menarik. Untuk chapter ini sendiri dikatakan dimulai langsung dari Zunisa yang meninggalkan Wano Kuni karena katanya batasannya masih tertutup, yang seharusnya dengan ini berarti bener ya, batasan negeri Wano adalah pinggir-pinggir dinding yang ini, dan jika itu dihancurkan maka secara resmi Wano Kuni ini telah membuka batasannya dan telah terbuka untuk umum. Dan ini sepertinya yang akan terjadi seperti yang sudah saya bahas di analisis chapter 1051 lalu yang sudah rilis tadi malam lah. Dimana disitu saya bilang bahwa mereka ini yaitu Luffy dan kawan-kawannya akan kembali ke Wano Kuni di endgame atau di ujung dari serial One Piece ini, dan pasti salah satunya adalah untuk membuka batasan dari negeri Wano Kuni tersebut. Yang sangat pas juga dengan kata-kata narator di akhir chapter 1051 lalu, bahwa Momosuke nanti akan menjadi shogun yang luar biasa, The Great Shogun, bahkan untuk kata-katanya udah mirip lah dengan The Great Kingdom dan yang lain-lainnya. Lanjut, di sini pula dikatakan Hawkins dia ngobrol atau berbicara dengan X-Drake yang oke nih, ternyata X-Drake dia nggak ikutan mati juga ya, walaupun tenggorokannya telah tertusuk beberapa oleh Sigan. Dan jangan lupa juga ya, sekarang Hawkins sudah masuk tim anti cebok tangan kiri, soalnya udah dipotongin sama killer waktu mereka taruh. Tapi lagi-lagi karena ini spoiler, kita masih belum tahu bentukannya seperti apa. Di sini Hawkins pun berkata bahwa 1% kemungkinan hidup yang dia katakan dulu, yang udah kita prediksikan kemana-mana, ternyata nggak ada satupun yang benar. Oda emang lah dari sekian banyak prediksi yang masuk, bisa aja ditulis lagi yang orang-orang banyak bilang jika 1% itu X-Drake lah, atau Luffy lah, atau Kaido lah. Ternyata itu adalah dirinya sendiri atau 1% kemungkinan hidup dari Hawkins ini. Aduh. Nah, kenapa dikatakan Hawkins bisa memprediksikan dirinya 1% yang akan mati tersebut? Karena sebelumnya Hawkins juga dia dapat memprediksi kekalahan dari Kaido dengan kartunya, tapi dia tetap tidak mau berkhianat karena pride atau kehormatan yang sudah dia miliki. Tapi jangan-jangan jika 1% ini berlaku untuk Kaido survival juga, harusnya ini bisa kita bilang ya, Kaido masih hidup saat ini dengan 1%-nya tersebut. Ingat dulu juga, Luffy nggak pernah nembus 0% waktu dia keluar dari Marineford, yang akhirnya benar Luffy masih hidup. Lanjut, nah ini dia bagian cringe pertama menurut saya di chapter ini. Dikatakan kita mendapatkan time skip selama 7 hari atau seminggu, yang sebenarnya ini bisa kita bilang waktu yang sangat lama dan waktu yang cukup untuk melakukan apapun. Di sini kita diperlihatkan beberapa progres yang terjadi di negeri Wano, mungkin pembangunan dan yang lain-lainnya ya.
Lalu Apo dan Inbi yaitu Numbers pula mereka membentuk sebuah aliansi. Aduh, ini asli deh. Apo dari awal sampai akhir dia nggak ngapa-ngapain, dan di sini dikatakan dia biasa saja. Yang rasanya kesel banget nih, Oda ngapain bikin karakter Apo ini ada di Wano Kuni coba. Dan dikatakan juga di sini kita bisa melihat Yamato yang sedang bersenang-senang bersama dengan kru dari topi jerami seperti Luffy, Brook, Neko. Di mana di sini pula kita diperlihatkan Carrot. Dan yang terpenting dari yang terpenting adalah Babang Zoro masih hidup, geng. Sekarang dikatakan dia sudah recovery juga. Nah, tenang hai kalian para fans Zoro, biar nggak salty amat nih kalau Zoro disenggol sedikit langsung ngambek kayak gimana. Aduh, tapi dengan ini seharusnya berarti Luffy sudah tahu ya jika Yamato akan gabung. Karena dikatakan Yamato sedang bercanda-canda dengan Luffy juga dari spoiler kali ini. Wah, ini cukup menarik, yang berarti sudah fix banget kali ya jika Yamato resmi join Straw Hat Pirates. Dimana beberapa hal yang terjadi juga dari spoiler kali ini, dan adanya time skip seminggu yang tadi itu adalah kematian dari dua orang sahabat. Benar, itu adalah Asura dan Izo yang tidak terlihat di chapter lalu. Ya, dengan gantinya satu CP0 yaitu Maha yang melawan Izo juga. Yang menurut saya ini adalah kematian minor yang tidak terlalu berguna. Asura dan Izo, aduh, entah nih, apakah Oda memang sudah bingung mau ngasih peran apa lagi buat mereka? Jadi ya udah deh, dimatiin aja dua karakter ini. Yang udah Asura mati karena bom aja, yang padahal dia katanya salah satu samurai terbaik Oden yang akhirnya nggak guna-guna banget juga. Dan juga Izo yang terkena sigan dari CP0, oke lah udah dia pokoknya matiin aja. Yang lagi Izo ini komandan Shirohige, dan juga sebenarnya ada satu orang lagi yang masih tidak mempunyai peran yang sangat mumpuni, yaitu Kawamatsu. Orang ini digadang-gadangkan seperti yang sangat hebat mulai dari awal arc Wano Kuni, lalu juga dikatakan dia 3 samurai terkuat dari Oden. Tapi di Onigashima apa yang dia lakukan? Itu dia cuma ngelawan kroco doang. Aduh, ini benar-benar cukup mengecewakan. Mungkin bakal ada yang bilang, lah bang, untuk Izo dan Asura kan mereka berperan cukup baik juga. Asura bahkan dia udah nahan bom, dan kalau nggak ada itu anggota Scabard yang lain dalam bahaya. Dan Izo juga dia kan ngelawan 2 orang CP0 bang, bahkan dia ngebunuh 1, masa itu kematian yang minor. Lagi-lagi kematian minor atau major ini menurut saya adalah dampak yang dia berikan kepada karakter-karakter sisanya dan efeknya terhadap kelanjutan cerita ini. Yang bahkan saya lebih serak jika Kinemon dan Kiku mati waktu itu, yang menurut saya lebih epic dan momennya sudah lebih pas. Bahkan di sini pula kita tidak diberitahu Kanjiro masih hidup atau tidak. Lanjut dikatakan juga di spoiler kali ini, Morgan sudah mempublish berita baru, makanya banyak yang bilang jika next chapter 1053 nanti kemungkinan besar akan tunjukkan bounty baru dari tiap orang-orangnya. Yang lagi-lagi menurut saya ini cukup cepat sih, walaupun ada time skip ya seminggu juga. Dimana untuk chapter ini sendiri ditutup dengan kedatangan dari Admiral Ryokugyu ke Wano Kuni, dan dia datang bersama Buster Call. Yang berarti ini ada perintah langsung nih untuk memusnahkan negeri Wano Kuni. Karena pemerintahan dunia sebelumnya kan gagal juga ya untuk sampai ke Wano Kuni ini. Dan mengenai Ryokugyu dikatakan dia memiliki bunga di punggungnya, dan dia menggunakan itu untuk mendorong dirinya dan terbang. Wah, apakah bang berarti dia sudah dekat dengan Wano Kuni? Dan jangan-jangan prediksi semua orang terkait Ryokugyu memakan buah iblis yang ada hubungan dengan tanaman itu akhirnya terkonfirmasi karena bunga di punggungnya tersebut. Dan itulah spoiler untuk chapter kali ini, dan minggu depan tidak libur. Nah, sebenarnya banyak banget sih yang ingin saya bahas terkait spoiler kali ini, tapi karena ini spoiler jadi kita akan bahas di lain video saja. Tapi satu yang ingin saya katakan adalah seperti salah satu perkataan dari leaker atau orang yang menyebarkan spoiler ini yang resminya ya, bahwa ini adalah salah satu chapter paling cringe yang Oda berikan, dalam artian ya sangat aneh lah. Karena semuanya yang terjadi di sini benar-benar tiba-tiba banget. Ibaratnya kita baru bangun mau cari nafas, tiba-tiba langsung dirusuhin dengan berbagai macam hal yang berbeda. Nah, gimana nggak pusing dan cringe banget tuh? Tapi yang menarik adalah spoiler ini rilis sangat cepat sekali. Bahkan di hari Senin sudah rilis atau sudah ada untuk spoilernya. Ini mengingatkan saya saat chapter 1044 lalu, dimana di minggu awal spoiler dari wajah Awakening Luffy sudah muncul di mana-mana.
Yang sebenarnya itu bisa saya wajarkan sih, karena di chapter itu emang lagi peaknya untuk One Piece banget. Jadi semua orang nunggu gimana keadaan Luffy ini dan akhirnya mereka bakal nunggu biar cepat keluar untuk chapternya rilis. Dan untuk sekarang pun sepertinya sama, karena ada yang time skip di sini selama 7 hari dan beberapa hal yang terjadi secara tiba-tiba. Jadi akhirnya leakernya meliknya ke umum secara lebih cepat. Tapi jika kalian perhatikan lagi atau kalian sadari dari spoiler kali ini, ada beberapa keanehan atau pola yang tidak sama dari Oda seperti biasanya. Mulai dari time skip yang cepat banget nih, Oda nggak pernah ngelakuin pasca pertarungan yang secara langsung banget. Pasti setidaknya diperlihatkan dulu lah beberapa hal. Lalu kematian dua karakter yang secara cuma-cuma juga. Serta tadi terkait minggu depan tidak libur, ini menurut saya cukup aneh juga nih. Karena Oda biasanya setelah merilis 3 chapter berturut-turut akan ada libur 1 minggu. Jadi kurang lebih seharusnya seperti ini. Chapter 1050, chapter 1051, dan 1052 rilis, maka seharusnya minggu depan akan libur. Karena itu memang jatah Oda untuk libur, tapi kenapa sekarang Oda tidak meliburkan diri? Oh benar-benar Oda sudah ingin mempercepat tamatnya One Piece, jadi dia ngeras dan ya seperti yang kita lihat time skip juga di sini, dia mempercepat pace-nya untuk One Piece ini agar cepat tamat. Nah serta tambah dikit ini ada time skip 1 minggu, lalu juga Admiral Ryokugyu yang datang bersama dengan Buster Call alias kapal perang yang lain. Apakah akan ada datang dari pihak kita juga dan itu adalah Mugiwara Grand Fleet? Kira-kira menurut kalian kayak gimana nih? Seperti biasa sebelum itu, buat kalian para pecinta DNM, sedang ada diskon untuk kaos menarik yang berhubungan dengan video kita kali ini, yaitu para revolusioner, anjay. Dimana desain dengan tulisan Revolutionary Army dan quotes yang luar biasa. You can jail a revolutionary, but you cannot jail the revolution. Ini mantep banget. Dan harga sedang diskon sekali dari 150.000 hanya ke 99.000 saja. Untuk pembelian pun bisa bayar di tempat alias COD. Dan kalian pun akan mendapatkan gratis biaya kirim. Lagi-lagi promo ini sangatlah terbatas sekali, yaitu hanya untuk 25 pembeli pertama saja. Jadi tentu saja ini adalah siapa yang cepat dia yang dapat. Ya berdoa aja ya, semoga bukan Babang Zoro yang jadi kurirnya biar nggak ada yang nyasar, asik. Nah buat kalian juga yang ingin cari desain yang lain bisa langsung ke tokonya ya, bisa buka ke Shopee, Tokopedia, dan WA juga dengan klik link di deskripsi video. Nah jadi itu untuk video kali ini, kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ke teman kalian. Gue ada Velo pamit and I'll see you guys next time.